Angin sore menyambut langkah berat Ahmad saat ia menuruni bus tua yang berhenti di mulut desa Karangjati. Ransel lusuh di punggungnya tak mampu menutupi getar takut yang berulang kali ia tahan. Sudah 3 tahun ia mendekam di penjara akibat kasus pembunuhan yang bahkan ia sendiri tak ingat jelas. Yang ia tahu, malam itu tubuhnya bukan miliknya. Ada kekuatan gelap yang mengambil alih dan menjerumuskannya ke jurang maksiat. Kini, setelah bebas dan mendapat saran dari seorang ustadz lapas untuk bertaubat di tempat yang penuh keberkahan, ia memilih pulang ke kampung kelahirannya. Meski ia tak yakin masih ada yang mau menerimanya. Langkahnya terhenti di depan gerbang kayu bertuliskan Pondok Al-Ikhlas, berdiri sejak 1972. Dahulu ia mondok di sini. Kini pondok itu tampak lebih tua, namun anehnya lebih mencekam. Suara anak-anak mengaji seakan terdengar sayup, tapi terasa jauh seolah bukan berasal dari dunia yang sama. Assalamualaikum. Suara berat seseorang membuyarkan lamunannya. Seorang pria parubaya berjubah putih berdiri tak jauh di depan. Janggutnya rapi, matanya tajam tapi menenangkan. Waalaikumsalam, Kiai Ibrahim. Senyum tipis mengembang. Sudah lama, Ahmad. Ahmad menunduk dalam. Saya kembali bukan untuk menimbulkan masalah. Saya datang untuk bertaubat banyak dosanya. Justru yang paling dibutuhkan untuk melawan kegelapan. Ahmad mengerutkan dahi. Maksud Kiai? Kiai itu tak menjawab. Ia hanya menoleh ke balik gerbang. Di kejauhan, sebuah rumah kayu di samping masjid tampak gelap pekat, seakan cahaya tak mampu menyentuhnya. Dari balik jendela, sekelebat bayangan putih terlihat melintas cepat, disertai suara mirip bisikan. Ahmad, kamu kembali. Bulu kuduknya berdiri. Kiai Ibrahim menarik napas panjang. Sejak kamu meninggalkan desa ini, sesuatu bangkit dari tanah lama yang pernah menelan darah. Ahmad tercekat. Kiai, apa yang bangkit? Kiai Ibrahim menatap lurus ke arahnya. Jin yang dulu merasukimu, dia menunggumu kembali. Dan kali ini, dia tidak sendirian. Dalam hati Ahmad berdesir rasa bersalah yang berubah jadi tekad. Ia menggenggam tasbih kecil yang selalu ia bawa sejak keluar dari penjara. Kalau begitu, izinkan saya melawannya. Kiai Ibrahim mengangguk pelan. Bukan hanya kau yang harus melawan Ahmad, seluruh Karangjati terancam dan kau adalah kunci pembebasannya. Langit sore mendadak gelap padahal matahari belum tenggelam. Seakan memberi pertanda pertempuran belum dimulai, tapi kegelapan sudah tahu musuhnya telah kembali. Malam itu udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Padahal tidak ada angin kencang, tidak ada hujan. Bahkan pohon bambu di samping kamar pun nyaris tak bergerak. Ahmad duduk di atas tikar pandan. Punggungnya bersandar pada dinding kayu yang terasa lembab. Mushaf suci terbuka di hadapannya. Lembar demi lembar seakan berkilau diterpa cahaya lampu minyak yang redup. Sejak memasuki kamar ini, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekadar rasa was-was seperti orang yang baru menempati tempat asing. Ada semacam tatapan dari arah langit-langit, seolah seseorang menggantung di atas sana dan mengamati setiap gerakannya. Untuk mengusir perasaan itu, Ahmad mulai membaca ayat Al-Quran dengan suara perlahan. Hatinya mulai tenang ketika lantunan ayat kursi mengalir dari bibirnya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Tepat ketika ia membaca bagian penting dari ayat itu, suara lirih menyusup masuk di antara bacaannya. Jangan diteruskan. Suara itu pelan, namun jelas. Bukan suara laki-laki, bukan pula suara perempuan. Seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang rusak. Ahmad mendongak perlahan ke arah langit-langit. Tak ada apa-apa di sana kecuali papan kayu tua yang berdebu. Tapi suara itu muncul lagi. Jangan sebut nama itu. Panas. Membakar napas Ahmad memburu. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Namun ia tahu, rasa takut hanya akan memberi celah bagi makhluk semacam itu. Ia justru mengeraskan suaranya, melanjutkan bacaan suci tanpa ragu. Seketika langit-langit berderit. Papan kayu di atas kepalanya bergetar seolah diinjak oleh sesuatu yang berat. Bunyi kuku panjang mencakar kayu terdengar jelas, perlahan namun pasti. Ahmad tak berhenti membaca. Meski suaranya mulai bergetar, ayat itu tak mengalir dari lisannya. Tiba-tiba sesuatu jatuh ke lantai di hadapannya. Ahmad tersentak dan mundur sedikit. Rambut panjang tergeletak di atas lantai. Hitam, kusut, basah, dan mengeluarkan bau yang menusuk hidung.
Rambut itu bergerak pelan seperti masih hidup. Ahmad menelan ludah. Namun ia tidak menjerit. Ia tidak lari. Sebaliknya, ia menutup musyaf dengan tenang dan berdiri menghadap rambut itu. Suara dari atas kembali terdengar. Kali ini bukan bisikan, bukan pula raungan, melainkan tawa. Tawa panjang yang terdengar seperti berasal dari rongga dada yang kosong. Masih ingat malam itu, wahai Ahmad? Saat tanganmu menenggelamkan seseorang ke tanah basah, kau bilang kau tidak sadar. Tapi batinmu tahu betapa nikmatnya saat leher itu berhenti bergerak. Wajah Ahmad memucat. Kenangan itu kembali menghantuinya. Namun ia menolak tunduk pada godaan itu. Ia mengucap kalimat perlindungan dengan suara lantang. Seketika semua suara berhenti. Keheningan kembali menguasai ruangan. Tok, 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 suara ketukan terdengar dari arah pintu. Ahmad? Kamu belum tidur? Itu suara Siti, gadis penjaga dapur pondok. Ahmad membuka pintu sedikit. Wajah Siti tampak pucat seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Kamu mendengarnya juga kan? Ahmad menatapnya tanpa menjawab. Siti berbisik lirih. Perempuan yang berjalan di langit-langit kamar ini. Siti berdiri terpaku di depan pintu. Cahaya lampu minyak dari lorong membuat bayangan tubuhnya memanjang ke dalam kamar. Seolah ada dua sosok yang berdiri di sana. Ahmad menatapnya lama, memastikan bahwa yang datang benar-benar manusia, bukan jelmaan dari makhluk yang barusan berbicara dari langit-langit. Siti menunduk, jemarinya saling menggenggam gelisah. 3 malam ini, perempuan itu selalu datang. Kadang ia duduk di atas lemari dapur sambil menatapku dari balik rambutnya. Kadang ia merayap di langit-langit lorong menuju kamar santri perempuan. Tidak ada yang berani bicara. Mereka pura-pura tidak tahu Ahmad menghela napas. Jadi bukan hanya ia yang diganggu. Namun ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Kenapa makhluk itu tahu masa laluku? Siti menoleh. Kau merasa dia mengenalmu? Ahmad tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak, lalu membuka lagi dengan tatapan mantap. Aku harus bicara dengan Kiai Ibrahim. Siti mengangguk cepat, lalu mundur selangkah. Tapi sebelum ia melangkah pergi, ia menatap Ahmad dengan ragu. Kalau nanti perempuan itu datang lagi, jangan sendirian. Beberapa kali santri pernah mencoba mengusirnya dengan bacaan suci, tapi dia malah tertawa. Seakan bacaan itu tidak berarti baginya. Ahmad mengangguk tenang. Justru karena dia tidak takut bacaan biasa, maka aku harus membaca yang tidak biasa. Siti menatapnya bingung, namun tidak bertanya lebih jauh. Ia melangkah pergi meninggalkan lorong. Ahmad menutup pintu, lalu duduk kembali menghadapi musyaf yang masih terbuka. Namun kali ini, ia tidak langsung membaca. Ia menatap halaman itu lama, seakan mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bacaan rutin. Ia tahu, lawan yang ia hadapi bukan sekadar jin pengganggu yang datang karena iseng. Ini sesuatu yang membawa dendam. Beberapa saat kemudian, langkah cepat terdengar dari luar. Ahmad membuka pintu. Di sana sudah berdiri seorang pemuda berwajah keras, membawa lampu minyak di tangan. Namaku Raka. Kiai menyuruhku menjemputmu ke rumah beliau. Ahmad mengangguk lalu mengikuti tanpa banyak tanya. Mereka berjalan melewati pekarangan pondok yang diterangi cahaya rembulan. Dari kejauhan, suara santri yang sedang murojaah terdengar samar. Namun entah mengapa terasa jauh seperti berasal dari dimensi lain. Raka menatap Ahmad dari sudut mata. Kau tahu kenapa Kiai memanggilmu malam-malam begini? Ahmad menggeleng. Raka menelan ludah. Karena dia tahu makhluk itu tidak mungkin datang kecuali kepada orang yang pernah bersentuhan dengannya. Dan Kiai bilang, hanya kau yang mungkin bisa menghadapinya. Ahmad menghentikan langkah. Maksudmu, makhluk itu adalah makhluk yang dulu pernah merasukiku. Raka tidak menjawab. Namun sorot matanya cukup membuat Ahmad paham. Langit malam terasa makin berat. Seakan seluruh udara di sekitar mereka sedang menahan napas. Di kejauhan, terlihat rumah kayu sederhana milik Kiai Ibrahim. Lampunya masih menyala. Sebelum mereka mengetuk pintu, suara Kiai sudah terdengar dari dalam. Masuklah Ahmad. Sudah saatnya kau mengetahui rahasia yang selama ini kami sembunyikan. Ahmad melangkah masuk ke rumah Kiai Ibrahim. Aroma kayu cendana bercampur wangi minyak habatus sauda langsung menyambutnya. Ruangan itu sederhana,
Hanya berisi rak berisi kitab-kitab kuning, sebuah dipan kayu, dan meja rendah tempat Kiai duduk bersila. Kiai Ibrahim menatap Ahmad lama, seolah sedang membaca isi hatinya tanpa perlu sepatah kata pun. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua berwajah pucat yang belum pernah Ahmad lihat sebelumnya. Janggutnya putih, matanya cekung, dan kedua tangannya bergetar seperti menahan sesuatu. Duduklah. Ahmad duduk bersila di hadapan mereka. Raka berdiri di belakangnya tanpa bersuara. Kiai menghela napas berat sebelum berbicara. Apa yang kau alami di kamar tadi bukan gangguan biasa. Perempuan yang muncul itu bukan jin liar. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang seharusnya tidak lagi berada di dunia ini. Ahmad menunduk. Suara itu. Dia tahu namaku. Dia tahu masa laluku. Kiai mengangguk pelan. Itulah sebabnya aku memanggilmu. Karena hanya orang yang pernah disentuh olehnya yang bisa memahami bahaya yang sebenarnya. Laki tua di samping Kiai tiba-tiba angkat bicara. Suaranya berat, seakan keluar dari tenggorokan yang pernah terbakar. Perempuan yang kau lihat itu bukan perempuan. Dia adalah bekas wadah Ahmad menoleh. Bekas wadah maksudnya, Kiai menjelaskan dengan suara rendah. Beberapa waktu lalu, sebelum kau datang ke pondok ini, ada seorang perempuan yang kami tolong. Ia datang dengan keadaan kacau, tubuhnya penuh luka cakaran. Ketika kami ruqyah, makhluk yang ada dalam dirinya melawan dengan kekuatan yang tak pernah kami alami sebelumnya. Ahmad menelan ludah. Lalu apa yang kalian lakukan? Kami terus membaca ayat-ayat sampai perempuan itu pingsan. Makhluk itu keluar, tapi tidak pergi. Ia tidak menuju hutan, tidak menuju sungai. Ia tidak masuk ke hewan seperti biasanya. Ia malah merayap ke langit-langit rumah ini dan menghilang. Ahmad membayangkan sosok yang sama seperti yang ada di kamarnya tadi. Rambut panjang kusut, bau menyengat, kuku tajam seperti logam. Kiai meneruskan. Sejak saat itu, makhluk itu tidak pernah menunjukkan diri secara terang. Namun beberapa santri mulai berubah. Ada yang keras kepala tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba mencoba menyakiti diri sendiri. Bahkan ada yang mengaku mendengar bisikan untuk membakar musyaf. Ahmad mengepalkan tangan. Dan sekarang dia menunjukku. Kenapa lelaki tua yang sejak tadi diam kini membungkuk mendekat? Matanya merah berair. Karena dulu puluhan malam lalu, kau pernah menjadi jalannya Ahmad merasa dadanya sesak. Maksudmu makhluk ini yang dulu merasukiku. Lelaki tua mengangguk pelan. Dan dia ingin kembali. Ruangan mendadak hening. Angin malam menyusup masuk dari celah jendela, membawa suara seperti desah panjang wanita yang sedang menahan tawa. Ahmad menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka lagi dengan tatapan mantap. Kalau dia ingin kembali, aku tidak akan lari. Tapi aku tidak mau hanya mengusirnya. Aku ingin dia musnah. Kiai Ibrahim menatapnya dalam-dalam. Bibirnya bergerak melantunkan doa pelan. Semoga ucapanmu menjadi saksi di hari akhir nanti. Setelah pembicaraan itu, Kiai Ibrahim bangkit dan mengambil sebuah kotak kayu kecil dari rak tertinggi. Kotak itu berwarna hitam kelam, tampak berat meski ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Di permukaannya terukir lafaz suci yang hampir pudar dimakan usia. Kiai meletakkannya tepat di hadapan Ahmad. Ini bukan sekadar benda. Ini amanah Ahmad membuka perlahan. Di dalamnya terdapat seutas tali dari serat tumbuhan yang sudah mengering, dililitkan pada sebutir batu berwarna gelap. Batu itu halus, namun terlihat seakan memancarkan panas dari dalamnya. Kiai menjelaskan, ini batu yang dahulu digunakan oleh para ulama pendahulu untuk menahan makhluk angkara. Ia bukan jimat, ia bukan azimat. Ia hanya alat yang akan bekerja jika digunakan bersama ayat yang tepat. Ahmad mengangguk pelan. Ayat apa yang kau maksud? Kiai duduk kembali, menatap Ahmad dalam diam. Ayat terakhir dari surat yang menjelaskan tentang keikhlasan Ahmad menutup matanya, mengulang dalam hati kandungan ayat suci itu. Ia tahu betul ayat yang dimaksud Kiai. Ia hafal, namun baru kali ini ia merasa bahwa ayat itu bukan sekadar bacaan, melainkan pedang yang siap dihunus. Raka yang sejak tadi diam bersuara. Tapi kita tidak bisa hadapi makhluk itu di pondok. Banyak santri perempuan, banyak anak kecil. Kalau ia melawan di sini, akan banyak korban. Kiai mengangguk setuju. Maka kalian harus keluar malam ini.
ke tempat yang sejak dulu menjadi pintu masuk dan pintu keluar makhluk semacam dia. Ahmad menatap Kiai. Di mana tempat itu? Kiai menatapnya lama sebelum menjawab. Belakang desa. Di bawah pohon beringin kembar Ahmad menegakkan punggungnya. Ia langsung tahu tempat itu. Ketika pertama kali datang ke desa ini, ia melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rimbun. Di tengahnya berdiri dua beringin besar yang akarnya saling menjalar seperti dua ular yang saling memeluk. Orang-orang desa menyebut tempat itu jalur sunyi. Tidak ada yang berani melewatinya selepas waktu maghrib. Bahkan hewan ternak pun ogah mendekat. Konon katanya, suara adzan pun tidak bisa sampai ke tempat itu. Ahmad bangkit berdiri. Baik, aku akan ke sana malam ini. Kiai menatapnya dengan sorot berat. Kau tidak boleh pergi sendiri. Raka akan menemanimu. Dan satu orang lagi telah kupanggil untuk membantu Ahmad menoleh. Siapa pintu rumah terbuka? Seorang pemuda berkulit gelap dengan sorban kusut di bahunya masuk dengan langkah tenang. Matanya tajam, namun bibirnya tersenyum penuh keyakinan. Assalamualaikum, namaku Faiz. Aku pernah mengusir makhluk yang sama di tempat lain, tapi dia kabur. Sekarang saatnya kita selesaikan. Ahmad mengangguk mantap. Kalau begitu, malam ini kita tuntaskan. Namun sebelum mereka melangkah keluar, suara lirih datang dari luar jendela. Suara perempuan. Pelan, namun jelas. Kau pikir kau bisa menahanku lagi, Ahmad? Tidak ada angin, tidak ada daun bergerak. Namun aroma anyir kembali menyeruak ke dalam ruangan, seakan mengingatkan mereka semua bahwa malam ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah ujian. Dan ujian tak akan selesai hanya dengan keberanian. Ia harus disertai keikhlasan. Malam merambat perlahan, menutup seluruh desa dengan selimut dingin yang berat. Cahaya lampu rumah para warga satu persatu mulai padam, menyisakan hanya suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Langit gelap tanpa bulan malam itu seolah sengaja disembunyikan oleh langit agar tidak ada cahaya yang menemani perjalanan mereka. Ahmad berjalan paling depan, membawa lampu minyak kecil di tangan kirinya dan batu bertali serat di tangan kanannya. Di belakangnya, Raka membawa sebilah tongkat kayu yang di bagian ujungnya terukir lafaz suci. Faiz melangkah paling belakang, membaca ayat perlindungan dalam hati tanpa jeda. Mereka melewati halaman masjid, lalu menuruni jalan tanah menuju arah hutan kecil di ujung desa. Aroma tanah basah bercampur bau daun kering terinjak di bawah langkah mereka. Semakin jauh meninggalkan rumah, semakin sunyi suasana di sekitar mereka. Bahkan suara jangkrik mendadak lenyap, seperti ada yang menyuruh mereka diam. Raka berbisik lirih. Kalau kau dengar suara yang memanggil namamu, jangan jawab. Faiz menimpali tanpa menoleh. Kalau kau lihat wajah seseorang yang kau kenal, jangan dekati Ahmad, hanya diam. Ia tahu makhluk seperti itu bisa menyerupai orang dekat. Ia tahu mereka pandai memainkan rasa iba, bersandiwara seperti orang yang meminta tolong. Tapi malam ini, ia tidak boleh tertipu. Langkah mereka berhenti tepat di depan hutan kecil. Di tengahnya berdiri dua pohon beringin besar menjulang tinggi. Akar-akarnya mencuat dari tanah, seperti tangan-tangan yang hendak meraih siapapun yang melangkah mendekat. Daunnya tidak bergerak meski angin bertiup pelan. Seakan mereka sedang mengintai kedatangan tiga manusia yang datang tanpa diundang. Ahmad mendekat. Lampu minyak di tangannya bergetar, bukan karena angin, tapi karena nyalanya seolah takut. Cahaya itu mengecil setiap kali mendekati akar pohon, seakan ingin padam. Faiz merendahkan suara, membaca ayat terakhir dari surat perlindungan yang telah diajarkan oleh Kiai. Raka mengikuti dengan lantang. Ahmad diam tak bersuara. Namun detak jantungnya semakin kuat hingga terasa di dadanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah samping. Bukan langkah manusia. Berat dan terseret seperti seseorang yang menyeret tubuhnya di tanah dengan tangan, bukan kaki. Bau anyir darah mulai menyusup ke udara. Ahmad tidak menoleh. Ia tahu aturan pertama dalam menghadapi makhluk semacam ini adalah jangan memberi perhatian. Tapi suara itu semakin mendekat. Di antara semak, terdengar suara napas berat seperti seseorang yang menahan tawa. Faiz mempercepat bacaannya. Namun suara itu tidak berhenti. Bahkan kini terdengar suara lain. Suara perempuan.
Tawa panjang yang terdengar di seluruh penjuru hutan, padahal tidak ada satupun mulut yang bergerak. Ahmad mengangkat batu bertali itu tinggi-tinggi. Dengan kalimat perlindungan, aku perintahkan kau datang bukan sebagai makhluk penggoda. Angin mendadak berhenti. Daun-daun beringin terhenti seolah membatu. Hening menggantung di udara seperti kain yang menutupi seluruh langit. Lalu muncul satu suara dari arah depan. Kalau begitu, aku datang sebagai apa? Ahmad menatap lurus ke arah akar pohon. Dari balik kegelapan, muncul sosok perempuan berjalan perlahan. Rambut panjangnya menyeret tanah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat membiru seperti orang yang lama tenggelam dalam air. Dia berhenti tepat di depan Ahmad. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri bukan wajahnya, melainkan mata yang ia bawa. Bukan satu pasang, tapi banyak sekali, menetes jatuh dari rambutnya seperti butiran air. Sosok perempuan itu berdiri tak jauh dari mereka, namun rasanya seperti seluruh hutan mengerucut ke satu titik. Mata-mata yang menetes dari rambutnya berjatuhan ke tanah lalu pecah seperti kaca bening. Dalam setiap pecahan itu, tampak pantulan wajah Ahmad dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang sedang menangis, ada yang sedang tertawa, ada yang sedang menatap dengan mata penuh amarah. Ahmad menggenggam batu bertali itu lebih kuat. Namun sebelum ia mengucapkan satu ayat pun, perempuan itu berbicara. "Mengapa kau kembali ke jalanku, Ahmad?" Suara itu bukan lagi suara perempuan. Bukan pula suara makhluk. Suara itu seperti gabungan dari banyak suara, berbicara serentak tanpa harmoni. Seolah ada banyak jiwa yang terjebak dalam tubuh itu, dan semuanya ingin berbicara bersamaan. Ahmad menahan napas. "Aku kembali bukan untuk mengikuti jalanmu. Aku datang untuk menutupnya selamanya." Perempuan itu tertawa lirih. Rambutnya bergerak pelan seperti kabut yang berkibar tertiup angin. "Kau ingat malam itu di pematang sawah, saat tanganmu menekan wajah seseorang yang tak mampu bernapas? Kau bilang kau tidak sadar, tapi hatimu tahu ada rasa lega saat tubuh itu berhenti bergerak." Ahmad memejamkan mata. Raka yang berdiri di belakangnya menggertakkan giginya. Jangan dengarkan Faiz melangkah perlahan mendekat, membaca ayat perlindungan dengan nada yang lebih tegas. Namun perempuan itu tidak bergerak. Ia hanya tersenyum. Ayat-ayat itu manis, tapi sudah terlalu sering kudengar. Bacaan kalian hanya menyentuh telinga. Tak satu pun menyentuh hati Ahmad membuka mata. Tatapannya tajam namun tenang. Kalau begitu, dengarkan dari hati ia mengangkat batu itu, lalu menempelkannya ke dadanya sendiri. Raka dan Faiz terkejut. "Ahmad, apa yang kau lakukan?" Ahmad tidak menjawab. Ia mengambil napas panjang, lalu mengucapkan ayat terakhir dari surat perlindungan dengan suara dalam. Perempuan itu mendadak terdiam. Tawa yang tadi menggema hilang seketika. Mata-mata yang bergelantungan dari rambutnya berhenti menetes. Hutan kembali sunyi. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba suara lain terdengar dari berbagai arah. Suara anak-anak menangis. Suara perempuan menjerit. Suara laki-laki mengeram. Semua suara itu menyatu menjadi gelombang yang mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Raka menancapkan tongkatnya ke tanah, membaca ayat mengikuti Ahmad. Faiz merapatkan posisi, bersiap jika makhluk itu menyerang secara fisik. Perempuan itu menunduk. Rambutnya jatuh ke depan, menutupi wajahnya. Namun dari balik rambut itu terdengar suara lirih. "Kalau kau benar ingin menutup jalanku, kau harus menatapku." Ahmad maju satu langkah. Makhluk itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan di sanalah Ahmad melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Wajah itu bukan wajah perempuan, bukan pula wajah makhluk, melainkan wajahnya sendiri. Wajah Ahmad dalam rupa paling gelap yang pernah ia bayangkan. Dengan senyum bengkok dan mata merah menyala. Faiz berteriak, "Jangan tatap!" Namun terlambat. Sesuatu yang dingin merambat dari ujung kaki Ahmad naik ke seluruh tubuhnya. Batu yang ia pegang mulai bergetar keras. Mulutnya seolah ingin berhenti membaca, meski lidahnya masih bergerak. Perempuan itu mendekat dengan langkah seperti melayang. "Kalau kau ingin mengusirku, kau harus mulai dari dirimu sendiri." Tubuh Ahmad seakan membeku. Suara makhluk itu terus bergaung di telinganya, meski mulutnya tidak bergerak. Batu bertali di tangannya semakin panas, seolah ingin meleleh.
Raka dan Faiz masih membaca ayat perlindungan keras-keras, tapi suara mereka terasa semakin jauh. Di depan Ahmad, wajahnya sendiri menatap balik dengan senyum bengkok. Aku adalah dirimu. Dirimu yang kau kubur dalam penyesalan. Dirimu yang pernah menikmati dosa, tapi pura-pura lupa. Ahmad mencoba bergerak, tapi kakinya seolah tertanam ke tanah. Suara itu kembali membisik. Kau bilang kau bertaubat, tapi diam-diam kau masih takut dosamu terungkap. Itukah namanya ikhlas? Ahmad menelan ludah. Kata ikhlas itu terasa seperti belati. Ia sadar selama ini ia hanya bersembunyi di balik amal, berharap bisa menutupi masa lalu. Ia tidak pernah benar-benar berdamai dengannya. Faiz berteriak, "Ahmad, jangan dengarkan. Itu bukan kau." Tapi suara makhluk itu langsung membalas, "Aku bukan dia. Kalau begitu siapa yang dulu meremukan tengkuk orang tak berdaya itu?" Seluruh tubuh Ahmad bergetar. Kenangan itu muncul begitu jelas. Hujan malam, lumpur, wajah seseorang ia tekan ke tanah. Suara erangan terakhir sebelum hening. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ahmad berbisik lirih, "Aku menyesal." Makhluk itu mendekat. Wajahnya semakin dekat hingga napas dinginnya terasa. Menyesal atau takut dihukum? Ahmad menggigit bibir. Ia sadar selama ini ia bertobat karena takut balasan. Tapi ikhlas bukan takut. Ikhlas adalah menyerahkan seluruhnya pada Allah, baik balasan ataupun ampunan. Ia mengangkat wajah. Meski tubuhnya belum bisa bergerak, bibirnya mulai membaca pelan namun tegas. Qul huwallahu ahad. Makhluk itu tertawa pendek. Rambutnya berkibar seperti asap hitam. Ayat itu sudah ribuan kali dibacakan padaku. Kau pikir bisa menyakitiku? Ahmad melanjutkan tanpa berhenti. Allahu Syamad. Suara makhluk itu berubah jadi geram. Udara di sekitar mereka bergetar. Tanah mengerut seperti ditarik dari dalam. Raka ikut membaca dengan nada gemetar namun jelas. Faiz mendekat, menahan pundak Ahmad agar tetap tegak. Lam yalid walam yulad. Wajah makhluk itu mulai retak. Bukan retak seperti kaca, tapi seperti topeng yang mulai mengelupas. Dan dari balik retakan itu muncul wajah-wajah lain. Wajah-wajah manusia. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang masih kecil. Semua menangis, semua memohon. Ahmad terhenti sejenak. Mereka, siapa? Makhluk itu menggeram. Mereka adalah yang jatuh bersamaku, dan kau akan menjadi yang berikutnya. Namun sebelum makhluk itu mendekat, Ahmad menyelesaikan bacaan dengan segenap kekuatan jiwa. Walam yakullahu kufuwan ahad. Batu bertali itu tiba-tiba menyala terang, bukan dengan cahaya biasa, tapi cahaya yang terasa hangat seperti pelukan. Cahaya yang bukan hanya menerangi sekitar, tapi juga menembus dada Ahmad, membuka luka-luka lamanya. Dan dari dalam luka itu muncul keyakinan yang baru. Aku memang pernah berdosa, tapi dosaku bukan alasan untuk terus menjadi gelap. Justru karena aku tahu rasa gelap itu, aku memilih cahaya. Makhluk itu menjerit keras. Suaranya bukan lagi satu, tetapi ratusan, campur aduk antara marah dan takut. Namun perang ini belum selesai. Ini baru retakan pertama. Jeritan makhluk itu menggema ke seluruh penjuru hutan, membuat dedaunan bergetar seperti sedang ketakutan. Sosok perempuan tadi kini perlahan berubah. Rambutnya yang semula panjang kini mencair seperti lumpur hitam, menetes ke tanah dan mendesis seperti terkena bara. Wajah-wajah manusia yang sempat muncul dari retakannya satu persatu menghilang, seolah ditelan kembali oleh kegelapan. Yang tersisa bukan lagi bentuk manusia. Tubuhnya memanjang seperti kabut pekat yang membentuk siluet tak jelas. Kadang seperti hewan merangkak, kadang seperti bayangan tegak dengan tangan panjang menjuntai. Namun matanya tetap dua. Dua lubang hitam yang tidak hanya menatap, tapi menembus ke dalam jiwa. Faiz memperkuat bacaannya. Namun untuk pertama kalinya, suaranya terdengar gentar. Raka menggenggam tongkatnya lebih erat. Tapi kakinya mundur satu langkah tanpa ia sadari. Makhluk itu tidak bergerak maju. Ia hanya berdiri, namun setiap kali ia bernafas, udara di sekitar mereka ikut tertarik. Seperti ada pusaran tak terlihat yang menyedot keberanian dari dada siapapun yang melihatnya. Ahmad melangkah maju satu langkah. Makhluk itu mendesis rendah. Kau pikir dengan satu ayat kau bisa mengusirku selamanya? Aku telah hidup ratusan tahun sebelum kau lahir. Aku telah masuk ke tubuh para penindas, para pembunuh, para pemuka agama yang munafik. Aku tumbuh dari rasa benci manusia.
Aku makan dari hati yang tak ikhlas. Ahmad menjawab dengan tenang. Kalau begitu, aku tidak akan mengusirmu hanya dengan bacaan. Aku akan mengusirmu dengan keyakinan. Makhluk itu tertawa, kali ini lebih pelan, lebih dingin. Keyakinan, sudah banyak yang berbicara sepertimu. Pada akhirnya semua menyerah. Ahmad mengangkat batu bertali itu tinggi. Aku tidak butuh menang. Aku hanya butuh setia pada cahaya. Makhluk itu bergerak pertama kali. Bukan berjalan, bukan melompat. Tapi tiba-tiba ia sudah berada tepat di depan Ahmad. Hanya berjarak satu helaan napas. Ia berbisik, suaranya seperti angin dingin yang merayap ke dalam telinga. Aku akan masuk ke dalam hatimu, Ahmad. Aku akan membuatmu kembali mencintai gelap itu. Dan kali ini kau tidak akan sadar ketika melakukannya. Namun sebelum makhluk itu menyentuh dada Ahmad, batu bertali itu menyala lebih terang. Bukan hanya menerangi, tapi memaksa wujud makhluk itu terlihat jelas. Raka dan Faiz menahan napas. Apa yang mereka lihat bukan sekadar makhluk, bukan jin, bukan setan. Yang mereka lihat adalah bayangan yang terbentuk dari semua dosa manusia. Berwujud asap kelam yang di dalamnya ada tangan-tangan yang saling mencakar. Ada wajah yang saling menggigit. Ada jerit yang saling menuntut. Semua bukan milik makhluk itu, tapi milik manusia yang pernah terjerumus dan tak pernah kembali. Ahmad menatapnya dengan tatapan iba. Aku tidak membencimu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menipu manusia lagi. Makhluk itu menggeram keras, kehilangan bentuknya sejenak seperti kabut yang tercerai-berai. Ahmad berteriak keras, Bismillahirrahmanirrahim la ayaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala afis sama'i wa huwas samiul alim. Faiz ikut mengulang ayat itu, kali ini tanpa ragu. Raka menancapkan tongkatnya ke tanah, membuat getaran kecil pada akar beringin. Makhluk itu terangkat perlahan dari tanah, seperti terseret oleh kekuatan dari atas langit. Namun ia tidak menyerah. Dengan suara yang menggema ke seluruh bumi, ia berkata, Kau belum tahu siapa yang sebenarnya mengikatku ke dunia ini, Ahmad. Kau belum tahu siapa gerbangku. Ahmad terdiam. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ia merasakan sesuatu merayap di belakang punggungnya. Bukan dari makhluk itu, bukan dari hutan, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Sesaat setelah makhluk itu mengatakan bahwa dirinya belum benar-benar terputus dari dunia, Ahmad merasakan sebuah tarikan halus dari dalam dirinya sendiri. Bukan tarikan fisik, melainkan tarikan batin. Seolah-olah ada pintu kecil yang mulai terbuka di dalam dadanya. Ia menahan napas. Gerbangmu ada di dalam diriku? Makhluk itu tidak lagi berbentuk, hanya tinggal pusaran hitam yang melayang di tengah udara. Namun suaranya terdengar jelas seperti langsung muncul di dalam kepala mereka. Kau pikir aku menempel di tubuhmu dulu tanpa alasan? Kau pikir aku sekadar datang karena kebetulan? Aku masuk ke tubuh manusia bukan melalui sihir. Aku masuk melalui rasa marah, melalui dendam, melalui keinginan untuk membalas atau keinginan untuk diakui. Tubuh Ahmad bergetar. Ia bukan sekadar diganggu jin dulu. Ia pernah mengundangnya. Makhluk itu melanjutkan dengan nada dingin. Kau menekan kepala orang itu ke tanah, bukan karena aku menyuruhmu. Aku hanya mempercepat apa yang sudah ada di hatimu. Aku hanya meniup bara yang sudah membara. Ahmad menutup mata. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. Raka hampir melangkah maju, namun Faiz menahannya. Jangan ganggu, ini pertarungan terakhirnya. Ahmad mengangkat kedua tangannya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menengadahkan telapak ke arah langit. Aku akui, dulu aku tidak suci, aku tidak bersih, aku pernah menikmati amarahku. Tapi mulai malam ini, aku tidak akan membiarkan masa laluku menjadi alasan untuk berhenti mengejar ridha Allah. Pusaran hitam itu bergetar, seperti tersentak oleh kata-kata itu. Ahmad melanjutkan, kali ini dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Kalau gerbangmu adalah hatiku, maka hati ini bukan milikmu. Hati ini milik Allah. Lalu ia menunduk, cium tanah di bawahnya, dan bersujud. Ya Allah, kalau memang masih ada gelap dalam diriku, jangan biarkan aku menutupinya. Bukakan, bersihkan, meski harus dengan rasa sakit, asal bukan engkau yang meninggalkanku. Tanah di bawahnya bergetar. Bukan gempa, bukan gangguan makhluk. Itu getaran dari dalam dirinya sendiri saat kejujuran menyentuh dasar hati. Faiz ikut bersujud. Raka menyusul.
Mereka bertiga bersujud di bawah pohon beringin kembar, sementara makhluk itu berteriak keras. "Berhenti! Jangan kau sebut nama itu. Jangan kau tundukkan kepalamu pada langit. Menghadap padaku. Lihat aku." Ahmad tidak mengangkat kepala. Ia justru membaca, "Hasbiyallahu la ilaha illahuwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsil azim." Faiz mengikuti, Raka mengikuti. Cahaya turun perlahan dari langit, bukan silau, tapi lembut. Bukan memaksa, tapi memeluk. Cahaya itu menyentuh batu bertali di tangan Ahmad yang masih menyala. Batu itu pecah, bukan hancur, tapi melepaskan sesuatu dari dalamnya. Asap hitam dari makhluk itu mulai terurai seperti kapas terbakar. Jeritannya kini bukan lagi marah, tapi seperti suara seseorang yang ditarik dari tempat yang bukan seharusnya. "Aku tidak mau kembali ke tempat itu." Ahmad menjawab tanpa mengangkat kepala. "Kau tidak kembali ke tempat itu. Kau dikembalikan ke tempat yang Allah tentukan, bukan ke tempat yang kau pilih." Suara itu hilang. Benar-benar hilang. Hutan kembali sunyi. Angin bertiup pelan. Raka membuka mata perlahan. "Sudah pergi?" Faiz mengangguk pelan, "Pergi. Bukan karena takut bacaan kita, tapi karena ia tidak lagi menemukan tempat di hati kita." Ahmad bangkit dari sujud. Wajahnya masih basah oleh air mata, namun ada senyum kecil yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bukan senyum lega, tapi senyum seseorang yang baru saja dilahirkan kembali. Ia menatap pohon beringin kembar itu. Tempat ini bukan lagi jalur sunyi. Mulai malam ini jadi saksi. Faiz menepuk pundaknya. "Setiap saksi pasti butuh nama." Raka mengangguk. "Apa kau punya nama untuk tempat ini?" Ahmad menatap tanah yang masih basah oleh bekas sujudnya. Tempat sujud pertama. Mereka bertiga berdiri lama di situ tanpa berkata-kata lagi. Karena kadang kemenangan bukan ketika musuh hilang, tapi ketika hati kembali pulang.